Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Ambulance. Film ini dirilis pada tahun 2022. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending nonton review film. Film diawali di sebuah rumah. Seorang yang bernama William James Sharp sedang menghubungi pihak asuransi untuk mengklaim jaminan asuransi istrinya. Tetapi pihak asuransi tidak menemukan berkas yang dimiliki. Artinya, Will tidak bisa mengklaim jaminan asuransi istrinya. Will sangat membutuhkan jaminan asuransi tersebut untuk operasi, tetapi customer service dari asuransi tidak bisa membantunya lagi. Akhirnya ia berbohong kepada istrinya bahwa pihak asuransi sudah menerima klaimnya, yang ternyata istrinya mengetahui bahwa Will sedang berbohong. Will sebenarnya adalah seorang anggota marinir karena ia sedang butuh uang. Kerja serabutan ia lakukan demi mendapatkan uang tersebut. Kali ini ia mengaku kepada istrinya mendapatkan pekerjaan di gudang. Sebagai pengemudi forklift, ia pun segera menghidupkan mobilnya dan pergi. Siang itu petugas ambulan unit 3 mendapatkan kontak dari operator bahwa terjadi kecelakaan di pusat kota. Mereka segera menuju lokasi untuk memberikan pertolongan. Pengemudi dari unit 3 memberikan informasi mereka sedang dalam perjalanan dan 2 menit lagi akan tiba di lokasi. Petugas itu akhirnya tiba di lokasi dan di sana sudah ada tim damkar yang membantu evakuasi korban kecelakaan. Seorang anak yang bernama Lindsay tertancap besi di kecelakaan itu. Seorang petugas ambulan yang bernama Cam mencoba menenangkan Lindsay, sementara tim damkar memotong besinya. Film berlanjut, Lindsay mendapatkan perawatan sementara di dalam ambulans. Mereka segera menuju ke rumah sakit anak. Akhirnya mereka pun tiba di rumah sakit dan segera menuju ruang gawat darurat. Cam mencatat waktu mereka menyelamatkan korban yaitu 12 menit, yang merupakan rekor waktu tercepatnya dalam menolong korban. Will pun tiba di sebuah tempat, menanyakan seseorang di sana. Ia sedang mencari saudaranya yang bernama Danny Sharp, dan mereka berdua akhirnya bertemu. Danny menyambut Will dengan senang, menanyakan keadaan anak dan istri dari Will. Will mengutarakan maksud kedatangannya. Ia bermaksud meminjam uang kepada Danny. Ternyata dulu Will mempunyai masalah dengan ayahnya. Oleh karena itu, ia pergi meninggalkan rumah dan menjadi seorang tentara angkatan laut. Ia pun pergi karena menurutnya kehidupan yang dijalani masa lalu tidaklah baik baginya. Demi mengabdi kepada negara, ia rela meninggalkan keluarga, melewatkan kelahiran anaknya. Ia pun menyadari semua itu. Mereka berdua mengenang kehidupan masa lalu di mana mereka selalu bersama hingga tumbuh dewasa. Will membutuhkan uang banyak untuk bedah eksperimental istrinya karena asuransi tidak menanggung bedah tersebut. Di saat bersamaan, Danny bersama timnya akan melakukan aksi perampokan bank di pusat kota yang total nilai mereka akan dapat sebesar 32 juta dolar. Will menanyakan kepada Danny yang katanya sudah tidak melakukan perampokan lagi. Danny bilang ia akan melakukannya sekali itu lagi saja. Dan ia sedang membutuhkan satu orang lagi. Mereka sudah merencanakan dari jauh hari mengenai perampokan ini, memodifikasi mobil yang digunakan untuk merampok bank. Wow, that is original. Danny mengajak Will untuk melakukan aksi tersebut. Sepertinya Will sedikit menolaknya dan Danny terus merayunya. Di tempat lainnya, dengan mengendarai truk van, Danny bersama timnya menuju bank yang dimaksud. Ternyata Will berhasil dirayu Danny dan ikut bersamanya. Mereka pun segera bersiap melakukan aksinya. Pengemudi memasukkan van-nya ke basement dari gedung, lalu membagi tugas sesuai yang sudah direncanakan. Seseorang melintas membawa troli menuju keluar gedung, yang ternyata adalah seorang petugas polisi yang sedang menyamar. Danny, Will, dan kedua orang lainnya masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai atas. Tiba-tiba seorang nenek mengganjal lift dengan tongkatnya untuk ikut menaiki lift juga. Di luar gedung, tim kepolisian SIS sedang mengamati keadaan sekitar. Mereka melihat dua orang polisi dari FBI yang sedang bertugas berada di luar bank. Lalu si pembawa troli memberi informasi kepada mereka. Ia melihat orang berkacamata di basement, yang tandanya Danny dan tim telah siap melakukan aksinya. Informasi mengenai perampokan itu telah bocor, sehingga tim kepolisian SIS sudah mengetahuinya. Seorang polisi yang bernama Jack ingin memasuki bank bermaksud untuk membuat sebuah rekening. Namun pintu bank terkunci, ia pun mengetuk pintunya.
Lalu Danny yang menyamar sebagai manajer bank itu segera menemui dan akan menyuruh orang untuk mengurusnya. Tetapi Jack memaksa untuk masuk dan ingin berbicara dengan petugas teller yang bernama Kim. Jack sebenarnya mau mengajak Kim untuk pergi berkencan, bukan untuk membuat rekening tabungan. Karena alasan waktunya yang mepet, Danny dengan segera menodongkan pistol ke arah polisi dan petugas teller tersebut. Lalu menyuruh Jack melambaikan tangan dan tersenyum kepada temannya yang berada di luar. Di dalam ruang penyimpanan, Danny dan tim segera memasukkan uang sebanyak 32 juta dolar ke dalam tas yang mereka bawa dari markas. Pengemudi van yang bernama Randajo menginfokan bahwa van mereka sedang mogok tidak bisa jalan. Seorang polisi lainnya mendatangi dan mengecek van tersebut. Di dalam bank, Danny dan tim menyandera dan mengikat petugas bank, lalu mereka segera pergi dari sana. Sementara officer polisi menyuruh Randajo untuk mencoba menghidupkan van-nya kembali. Dan van pun dapat hidup, ia segera menjemput tim yang lainnya. Kembali ke dalam gedung, Danny dan yang lainnya segera keluar dan menuju van yang dikemudikan Randajo. Sialnya, polisi yang berada di luar mengetahui bahwa di dalam bank sedang terjadi perampokan. Danny bersama timnya menembaki polisi tersebut. Randajo juga mau menabrak polisi itu. Mereka pun saling tembak. Randajo ternyata salah pintu penjemputan. Pasukan polisi dari SIS yang mengintai sejak tadi pun ikut mengepung Danny dan tim. Randajo menabrak seorang yang ternyata adalah rekannya sendiri. Cam dan Scott sedang berjalan. Mereka berdua mendengar letusan dari senjata mesin otomatis, lalu segera menghidupkan van dan menuju lokasi asal suara senjata tersebut. Sementara petugas polisi terus beradu tembak dengan Danny bersama tim. Polisi menambah pasukannya untuk menghadang dan melumpuhkan Danny dan yang lainnya. Kondisi pun semakin tidak kondusif. Danny bersama Will terus menyandra Jack. Sementara Randajo tertembak oleh polisi. Begitu pula dengan yang lainnya. Satu persatu dari mereka tertembak dan mati. Kini Danny dan Will sudah terkepung di dalam gedung oleh polisi. Mereka tidak bisa lari lagi. Will pun terus menyesali karena telah menembak Jack. Mencari jalan untuk keluar, lalu mereka kembali masuk ke dalam gedung. Karena di luar polisi berada di mana-mana. Polisi pun masuk ke dalam, mengepung seluruh dari sisi gedung tersebut. Danny dan Will berada di lantai bawah. Mereka terus saling beradu tembak dengan polisi dan pergi ke atap gedung untuk menyelamatkan diri, yang ternyata seluruh gedung sudah terkunci. Sebuah van ambulan yang Scott kemudikan masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan Jack yang terluka karena tertembak. Cam dan Scott berusaha membantu Jack dan memasukkan ke dalam van-nya, lalu membawanya menuju rumah sakit. Tiba-tiba Danny menghentikan van ambulan itu, lalu mengancam dan memukul Scott dengan senjata laras panjangnya. Danny mengancam Cam, sementara Will mengemudikan van-nya. Di pintu keluar, mereka diberhentikan oleh polisi. Di bawah ancaman Danny, Cam berhasil membuat polisi percaya dan untuk meloloskan ambulan tersebut. Danny dan Will sedikit lega mereka berhasil lolos dari kepungan polisi dengan membawa uang 16 juta dolar di dalam tasnya. Tetapi Scott berhasil ditemukan oleh seorang polisi. Dengan segera polisi yang lainnya mengejar ambulan yang dikemudikan Will. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Di dalam ambulan, Cam berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Jack. Will menghentikan ambulannya karena melihat heli di atas. Cam pun diam-diam mengambil sebuah apar lalu menyemprotkan kepada Will dan Danny dan berusaha untuk kabur. Danny keluar dari dalam ambulan dan mengancam Cam dengan senjatanya. Karena Jack mengalami koma juga, Cam kembali ke dalam ambulan dan berusaha menyelamatkan kembali. Bantuan dari polisi udara berhasil menemukan dan memantau ambulan yang dimaksud. Will terus mengemudikan ambulan tersebut. Kendaraan yang diminta oleh Sim Monroe telah tiba. Seorang di dalam mobil tersebut yang bernama Jagak mengoperasikan dan melacak keberadaan dari ambulan. Jagak meminta bantuan heli lainnya untuk dikerahkan ke lokasi ambulan berada. Jagak dan Chip Monroe terus memantau ambulan dari dalam kendaraan yang mereka tumpangi. Polisi berhasil menemukan ambulan yang Will kemudikan, lalu mereka mengejarnya. Will mengarahkannya ke sebuah lapang dan berhasil mengecoh polisi. Polisi pun terus mengejarnya, sementara di dalam ambulans Cam disibukkan untuk menyelamatkan Jack. Danny diminta Cam membantu menyelamatkan Jack dari koma. Cam meminta mereka untuk segera membawa Jack ke rumah sakit. Will terjebak di jalan buntu, untungnya bisa menghentikan ambulan tersebut tepat waktu sehingga tidak terjatuh. Lalu berusaha memundurkan ambulannya sementara mobil polisi yang mengejarnya terperosok ke dalam jurang.
Pantauan heli dari udara membuat mereka tidak bisa lolos dari kejaran para polisi. Will bilang seharusnya mobil cadangan Denny ditempatkan di bawah jembatan dan mereka melakukan Texas Switch, yaitu di mana teroris dengan satu mobil ke bawah jembatan dan keluar dengan 5 mobil yang identik. Ide yang gila tapi berhasil. Denny melihat peta lokasi di mana ada beberapa ambulan yang sama persis diparkir di halaman dan menanyakan kepada Cam letak kunci ambulan ketika sedang diparkir. Lalu Denny menghubungi seorang yang bernama Papi untuk meminta bantuan pengalihan kepadanya dan akan memberikan $8 juta kepadanya. Sementara polisi terus mengejar dan memblokade dari ambulan yang Will kemudikan. Jim Monroe berusaha melakukan negosiasi kepada Denny. Denny meminta untuk menyingkirkan helikopter tersebut. Monroe juga meminta Denny menyerahkan petugas polisi dan Cam, tetapi Denny tidak memenuhi permintaannya. Mereka terus melanjutkan ambulan tersebut, negosiasi pun buntu. Papi dan anak buahnya bersiap untuk membantu Denny membuat pengalihan. Sementara polisi bergerak di segala arah memantau dan mengejar ambulan tersebut, lalu berusaha menyudutkannya. Will berusaha melajukan dan menstabilkan dari ambulan. Will memasuki ke dalam sebuah gudang tempat pengemasan barang. Polisi berusaha untuk memblokade dari ambulan tersebut. Lalu Denny mengancam akan menembaknya jika polisi tidak mundur. Karena anjing milik Monroe berada di dalam mobil yang mengejar ambulan itu, Monroe memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan sementara pengejaran. Polisi berusaha untuk memblokade ambulans kembali, menutup jalan tol dan beberapa heli mengikutinya. Will mengarahkan ambulan ke arah selatan mendekati Manchester Express Lane. Datang seorang lainnya dari FBI yang bernama Agen Clark memberikan informasi mengenai Denny. Ia adalah seorang perampok yang berdebut sejak umur 17 tahun. Ayahnya yang bernama LD adalah legend yang lebih gila lagi. Sudah membunuh 6 dari manajer bank dan 2 teller di tahun 90-an. Mereka pun bekerja sama untuk membekuk Denny dan Will. Kembali kepada Denny, ia menelepon seseorang yang telah bersiap melakukan pengalihan, memberitahunya bahwa sebentar lagi mereka akan sampai di lokasi. Sementara polisi terus membuntutinya dari belakang. Kembali ke dalam ambulans, Jack mengalami pendarahan yang hebat. Ia harus segera ditangani oleh dokter yang profesional, karena kalau tidak nyawanya akan tidak tertolong lagi. Denny menyuruh Cam untuk menghubungi satu dokter untuk memandunya. Kemudian Denny menghubungi salah satu dokter yang bernama Colin Waters. Cam memintanya untuk memandunya melakukan operasi luka tembak. Colin bilang Cam bukanlah ahli bedah bagaimana bisa melakukannya, tetapi ini adalah keadaan darurat. Cam diminta untuk menceritakan keadaan situasinya. Colin pun bersiap untuk membantu Cam. Ia menghubungi pakar-pakar yang lainnya. Mereka tersambung dalam satu layar dan memberikan instruksi kepada Cam untuk menyelamatkan Jack. Will meminta Denny untuk bertukar dengannya. Will pernah mengalami kejadian dalam keadaan dan situasi yang sama dengan saat ini. Will memberitahu Cam bahwa ia adalah seorang priasat tempur dari tentara. Mereka bersiap melakukan operasi dengan instruksi dari para dokter ahli melalui sambungan video call. Seorang dokter ahli sedang membantu Cam untuk membedah Jack. Cam berusaha mengikuti instruksi dari dokter tersebut. Mereka harus melambatkan ambulan karena tidak akan bisa melakukan operasi itu di dalam keadaan kencang dan tidak stabil. Mereka hanya punya waktu 4 menit untuk merobek, membuka luka dan mengeluarkan peluru dari tubuh Jack. Will menyuruh Denny untuk melambatkan mobil ambulannya. Sementara Colin menyuruh mereka agar tetap tenang. Akhirnya Cam dapat mengambil peluru dari dalam tubuh Jack, tetapi limpahnya bocor. Dokter menyarankan Cam untuk menjepitnya. Will membantu mengambil jepitan rambut Cam lalu menjepit limpahnya. Sementara baterai HP sudah 0%, mereka terputus sambungan dengan dokter. Dan akhirnya Cam berhasil melakukannya. Lalu Denny kembali menghubungi anak buah Papi yang bernama Roberto. Mereka telah menyiapkan persenjataan yang lengkap. Denny bilang hanya butuh untuk pelarian saja, bukan untuk perang. Sebenarnya Cam dulu juga mengikuti sekolah kedokteran, tetapi hanya sampai tahun ketiga. Ia kecanduan metamfetamin dan akhirnya ia hanya sebagai paramedis dalam ambulan. Monroe menghubungi Colin. Colin mencoba menjelaskan situasi yang mereka lakukan di dalam ambulan. Ia pesimis Cam dapat melakukan operasi tersebut karena dokter ahli pun tidak akan berhasil bisa melakukannya. Monroe memerintahkan anak buahnya untuk segera menghentikan ambulan dan menangkap Denny bersama Will, karena mereka pikir Jack pasti sudah mati. Lalu memerintahkan tim Dan untuk menyerbu ke depan di jembatan layang 105-405. Denny mempunyai rencana dalam waktu 45 menit ke depan menyuruh Will membawa van ambulan ke jembatan Olimpik sepanjang sungai Los Angeles, tempat mereka dulu pernah lolos dan membuat polisi bingung lalu mengguncang mereka. Sementara Monroe sengaja menggiring Denny dan Will menuju tempat yang mereka sudah rencanakan untuk melakukan penyerangan.
karena tidak ada yang boleh membunuh polisi. Polisi pun telah bersiap dengan persenjataan yang lengkap, mendesak mereka dan memblokir setiap pintu keluar. Penembak itu sudah bersiap dalam waktu 45 detik target akan tiba. Clark menelpon HP dari Jack. Cam diperintahkan untuk merunduk karena polisi akan segera menyerang. Penembak itu sudah bersiap membidik Danny dan Will. Cam memberitahu Clark bahwa Jack masih hidup. Cam memberitahu Danny sniper membidik mereka. Danny dan Will pun merunduk. Di saat bersamaan, dua mobil menghimpit mereka. Untungnya mereka berhasil lolos dari tembakan sniper dan dua mobil yang mengejarnya. Monroe memerintahkan semua unit untuk mundur. Danny menghubungi Monroe menanyakan mengapa mereka menembaki ambulan. Danny kesal karena polisi menganggapnya tidak berani membunuh Cam. Will mencoba meredakan amarah Danny. Lalu Danny menembakkan senjatanya ke arah Cam. Untungnya Will mengacaukan tembakannya sehingga tidak terkena Cam. Lalu mereka berdua berkelahi. Clark mencoba menelpon Danny, tetapi Will yang mengangkatnya telepon tersebut. Clark menjanjikan akan membebaskan Will jika ia menghentikan mobilnya. Clark mengancam akan menghubungi istri Will mengenai perbuatan suaminya. Tetapi Will tidak akan memberhentikan ambulannya. Amy menelpon Will. Will mencoba untuk berbohong dan menjelaskan ia sedang bekerja seharian karena tempat yang bekerja membutuhkannya di hari itu juga. Kemudian Danny menelpon Pedro kembali. Dalam 5 menit mereka akan tiba. Pedro dan rekannya siap meledakkan jembatan dan membuat pengalihan. Untuk menghilangkan kejenuhan dan membuat suasana cair, Danny dan Will mencoba untuk mendengarkan musik lalu mereka pun bernyanyi. Lalu Will membawa van ambulan tersebut menelusuri sungai Los Angeles. Clark dan Monroe mencurigai aksi mereka dan menyuruh anak buahnya untuk mundur. Danny mencoba untuk keluar dari ambulan. Sebuah heli mencoba mengganggunya. Danny menembaki heli tersebut dan masuk kembali ke dalam ambulan. Dua heli mengejar mereka. Danny memberikan perlawanan dengan menembakinya. Kemudian mobil polisi lainnya mencoba menghadang. Will dapat lolos dari hadangannya. Lalu Will mencoba melawan arah dari jalur yang semestinya. Untuk menghindari kejaran dari polisi, Monroe telah mengetahui tujuan mereka yaitu Boyle Heights dan tetap mengawasi mereka. Will menghentikan ambulan di sebuah terowongan di bawah jembatan. Lalu Danny keluar dari dalamnya dan menyuruh seorang yang bernama Castro untuk mengecat ambulan tersebut. Castro mengecatnya dengan warna hijau, padahal Danny menginginkan warna biru. Castro pun meneruskan untuk mengecatnya. Sementara Monroe mengumpulkan dan mengarahkan anak buahnya di persimpangan, menyuruh mereka untuk segera melakukan penangkapan kepada Danny dan Will. Kemudian Danny memberi uang kepada Castro dan menyuruh ke-6 ambulan lainnya pergi untuk mengelabui polisi. Ambulan yang dikendarai Castro diberhentikan oleh polisi. Ia beralasan disuruh mengendarai ambulan tersebut untuk pergi ke rumah sakit. Sementara Roberto mengendarai ambulan yang lainnya. Ia melompat dari ambulan yang sudah berisi bom di dalamnya, melajukan ke arah polisi yang menghadangnya di persimpangan. Lalu ia pun meledakkan ambulan tersebut. Tidak lama kemudian sebuah mobil datang menuju Clark beserta polisi yang lainnya. Mereka ditembaki oleh senjata mesin dari dalam mobil tersebut. Sementara Roberto dikejar oleh seorang anggota polisi. Sedangkan Monroe tertembak oleh senjata mesin dari dalam mobil, terjatuh dan tidak sadarkan diri. Roberto pun harus meregang nyawanya tertembak pistolnya sendiri saat sedang berkelahi dengan anggota polisi tersebut. Papi melihat kejadian tersebut melalui siaran berita. Akhirnya Danny dan Will berhasil membawa ambulannya memasuki sebuah gudang yang sudah ditentukan. Anak buah Papi sudah berada di dalam gudang tersebut. Mereka berdua berhasil lolos dari kejaran para polisi. Will menyuruh Cam apapun yang terjadi jangan keluar dari dalam ambulan tersebut. Lalu Danny masuk ke dalam ruangan Papi dan meminta maaf atas terbunuhnya Roberto di tangan polisi karena membantu dirinya dalam melarikan diri. Kemudian Danny memberikan uang sebanyak $8 juta kepada Papi sesuai yang ia janjikan. Danny sekali lagi meminta maaf kepada Papi atas insiden terbunuhnya Roberto. Papi bilang ia sudah bekerja pada ayahnya Danny dalam waktu yang sangat lama dan tidak pernah mendapatkan uang sebanyak itu. Seorang anak buah memberitahu Papi ada seorang anggota polisi di dalam van ambulan. Di dalam ambulan, Cam dan Jack sedang berbicara mengenai situasi. Jack mengeluarkan pistol milik rekannya yang bermaksud untuk berjaga-jaga. Tetapi Cam melarangnya karena jumlah dari anak buah Papi yang terlalu banyak dan tidak mungkin untuk melawan mereka. Papi menginginkan Jack bersama Cam diserahkan kepadanya, tetapi Will tidak menyetujuinya. Ia berkata agar Jack dan Cam tetap bersamanya. Danny mencoba merayunya agar membiarkan Jack dan Cam diurus oleh Papi, lalu membawa uangnya dan pulang ke rumah.
Tetapi Will tetap berpendirian tidak akan meninggalkan mereka berdua, karena Will merasa ia telah berbuat kekacauan dan tidak akan lolos setelah kejadian tersebut. Mereka pun berdua bersilang pendapat. Papi menyuruh anak buahnya untuk menembak Will. Danny menyuruh mereka untuk tenang dan tidak berbuat sesuatu. Lalu ia menyuruh Will agar bergerak ke kiri, yang ternyata adalah sebuah kode untuk menembakkan senjatanya ke kiri dan bersamaan dengannya untuk menembaki anak buah dari Papi. Danny pun menembak Papi, lalu mereka berdua menghadapi anak buah Papi yang lainnya dan mereka pun saling tembak. Will bermaksud membuka pintu van ambulan untuk memastikan Cam dan Jack dalam keadaan baik. Tetapi Cam malah menembaknya, ia mengira Will adalah anak buah Papi. Danny memasukkan Will ke dalam ambulan, lalu segera tancap gas keluar dari gudang tersebut. Anak buah Papi mengambil senjata rudal dan menembaki ambulan. Untungnya tembakannya melesat tidak mengenainya. Seorang anak buah yang lainnya nekat untuk masuk ke dalam van melalui kaca depan. Danny meninju dan berhasil mengeluarkannya dari dalam ambulan tersebut. Mereka pun lagi-lagi dikejar oleh petugas polisi. Cam diminta untuk menyelamatkan Will, karena Will juga sudah menyelamatkan Jack. Will meminta Cam untuk memberikan segepok uang kepada istrinya yang sangat membutuhkan untuk biaya operasi. Ia pun mulai tidak sadarkan diri, namun Cam terus mencoba untuk menyadarkannya kembali. Danny mencoba untuk membawa van ambulan tersebut ke dalam rumah sakit, sementara polisi menghadang, mengepung ambulan dan sniper bersiap menembak mereka. Kini Clark telah tiba di lokasi. Dalam ambulan, Cam terus berusaha untuk menyadarkan Will kembali. Danny menemukan pistol milik Jack. Ia mengancam karena Will tertembak oleh pistol tersebut. Cam mengakui bahwa ia yang menembak Will, karena dikiranya anak buahnya Papi yang akan membuka pintu ambulan dan ternyata adalah Will. Danny mengancam Cam dengan pistol. Mereka berdua keluar dari ambulan dan Danny akan menembak Cam disiarkan secara live di acara TV. Clark mencoba bernegosiasi dengan Danny kembali untuk tidak menembak Cam. Sniper bersiap membidik Danny. Akhirnya Danny pun tertembak. Mereka berdua segera diringkus dan diborgol. Di hadapan mata kepala Will sendiri, Danny meregang nyawanya. Amy didatangkan di TKP oleh polisi. Ia meminta seseorang untuk membantu menyelamatkan Will. Cam mendekati Will dan memapahnya ke para medis agar ia mendapatkan perawatan. Lalu Cam menaruh uang di troli bayi milik Amy. Uang itu dititipkan Will kepada Cam dan diberikan kepada Amy untuk biaya operasi. Jack memberikan pengakuan bahwa Will telah menyelamatkan nyawanya, sementara Cam mengambil rekam medis dari Lindsay dan menemuinya di ruang perawatan. Sampai di sini film pun berakhir dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.